Pemirsa, pemerintah resmi terbitkan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum tahun 2026. Kepala daerah direkomendasikan untuk tetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jika nilai indeks tertentu atau alfa dalam komponen penentuan upah minimum tahun 2026 mengalami kenaikan 0,5 hingga 0,9 dari sebelumnya di angka 0,1 hingga 0,3. Poin utama dalam PP pengupahan adalah penetapan formula pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL. Formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Menurut Yasirli, kenaikan upah minimum akan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan layak kerja. Melalui PP ini juga gubernur diberikan kewenangan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratia terhadap suaminya Ridwan Kamil digelar hari ini di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sidang cerai perdana Atalia RK mengagendakan pemeriksaan identitas para pihak dan kuasa hukum. Sidang tidak dihadiri RK maupun Atalia. Kuasa hukum Atalia Praratia mengatakan kliennya menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Setelah tahap awal, persidangan akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang akan menghadirkan langsung para pihak terkait. Sementara penentuan apakah sidang digelar secara terbuka atau tertutup menjadi kewenangan majelis hakim. Biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Pemirsa, sidang lanjutan kematian anggota TNI AD Prada Lukinamo digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan dari para terdakwa ini diwarnai teriakan keluarga korban. Teriakan tak terima dari keluarga almarhum Prada Lukinamo mewarnai sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga korban meneriaki penasihat hukum terdakwa usai membacakan pledoi atau nota pembelaan. Sebelum dalam pledoinya, penasihat hukum menilai tuntutan yang diajukan auditor militer terhadap 17 terdakwa terlalu berat. Penasihat hukum menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban karena penganiayaan terjadi pada 27 Juli, sementara korban meninggal dunia 11 hari kemudian. Selain meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan masing-masing terdakwa, penasihat hukum juga memohon agar tuntutan restitusi dihapus. Ibunda almarhum Prada Lukinamo yang mengikuti sidang pun menilai pembelaan tersebut sangat melukai perasaan keluarga. Kalau memang anak kami terbukti bersalah, proses seperti sekarang ini, kenapa kalian biarkan sampai anak kami meninggal, tidak berkomunikasi dengan orang tua? Itu bukan pembinaan, tetapi itu sudah penyiksaan dan itu sudah terencana semuanya. Jadi kami
merasa kecewa dan sangat sakit hati dengan pembelaan yang pihak terdakwa utarakan. Pada sidang sebelumnya, auditor militer menuntut 17 terdakwa dengan hukuman 9 dan 6 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Seluruh terdakwa juga dibebani pembayaran restitusi senilai total 554 juta rupiah atau sekitar 32 juta rupiah per terdakwa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Pemirsa, polisi jerat Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal Respop dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Respop pun terancam hukuman penjara 6 tahun. Adimas Firdaus atau yang kerap dikenal Respop di media sosial mengenakan baju tahanan. Respop sebelumnya buron usai menyampaikan ujaran kebencian di media sosial terhadap suku Sunda. Respop juga sempat melakukan pelarian hingga ke Jawa Timur sebelum akhirnya ditangkap petugas gabungan. Masyarakat di Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan status Respop telah resmi dinaikkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Yang bersangkutan akan kita kenakan Undang-Undang ITE yaitu pasal 28 dan kita juntokan beberapa pasal yang ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun ya. Kita akan proses dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk kita lebih bijak lagi dalam berkomunikasi menggunakan medsos dan sebagainya. Hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti hati masyarakat lain, hindari ujaran-ujaran kebencian. Pemirsa, viral di media sosial, warga kibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Mendagri Tito Karnavian akan dalami permintaan bantuan internasional tersebut. Untuk dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong Pak? Berarti mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Bencananya urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak, kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Kalau itu diperbolehkan. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan.